Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 92, mengenakan lingerie. Dinar kembali dibuat tercengang dengan permintaan gila suaminya. Ya, cepat ubah. Astaga, mana ada perusahaan meminta hal segila itu, seru Dinar gemas. Ada, buktinya aku meminta seperti itu. Cepat perbaiki CV-nya, imbuhnya. Menyebalkan sekali, desis Dinar yang langsung berdiri dari duduknya, keluar dari ruangan tersebut. Tidak ingin bertele-tele, sesampainya di rumah Dinar langsung mengerjakan apa yang diperintahkan suaminya, mencantumkan fotonya yang mengenakan lingerie. Aku rasa aku sudah benar-benar gila, memandangi foto tersebut. Gitu aneh dan geli. Setelah semuanya selesai, Dinar segera kembali ke kantor Damar. Ini seperti yang kamu minta. Dinar meletakkan CV-nya di meja kerja, dan duduk di hadapan Damar. Damar kembali memeriksa CV istrinya itu. Tersenyum puas melihat foto Dinar yang gitu menggoda mengenakan lingerie berwarna tipis. Ya, ini sesuai permintaanku. Permintaan yang aneh, desis Dinar pada suaminya, yang sudah melihat isi dalam pakaiannya, tapi masih meminta foto tersebut. Ya sudah, kamu diterima bekerja di sini. Besok sudah boleh bekerja, ujar Damar layaknya CEO yang menerima pegawai barunya. Terima kasih. Dinar tersenyum sumringah. Keinginannya untuk bekerja di perusahaan Damar akhirnya tercapai. Ia bisa dengan leluasa mengawasi suaminya itu. Di tempat berbeda, Darwin memutuskan untuk pulang lebih cepat hari itu. Ia akan pergi ke panti asuhan bersama dengan Cindy untuk beberapa berkas persyaratan di sana. Sayang, kamu sudah siap? Ujar Darwin menghampiri Cindy di kamar. Kamu sudah pulang, Mas. Cindy mencium punggung tangan suaminya. Ya, kita pergi sekarang ya. Kamu tidak mandi dulu? Melihat Darwin yang masih mengenakan pakaian kantornya. Tidak, kita pergi sekarang saja. Darwin gitu antusias, ia ingin cepat mengurus semua prosedurnya, dan membawa bayi mungil yang bahkan sudah mereka siapkan namanya. Ya sudah, aku ganti pakaian dulu ya Mas. Ya sudah, aku tunggu di luar ya. Darwin keluar dari kamarnya, menunggu di sofa ruang tamu. Setelah mengganti pakaiannya, Cindy mengambil tasnya yang tergeletak di ranjang, lalu keluar dari kamar. Sama seperti suaminya, Cindy pun tampak antusias, ingin cepat menyelesaikan prosesnya, dan membawa pulang bayi mungil yang diidamkannya. Langkah kaki Cindy terhenti saat hendak menuruni anak tangga. Kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Cindy memijat pelan pelipisnya, sambil terus menuruni anak tangga dengan hati-hati. Kamu sudah siap? Darwin berdiri dari duduknya, melihat Cindy berjalan ke arahnya. Cindy tidak menjawab, rasa pusing di kepalanya semakin terasa. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya khawatir, menatap Cindy yang terus memijat pelipisnya. Aku hanya sedikit pusing. Ya sudah, kalau gitu, kita pergi besok saja. Cindy menggeleng. Aku tidak apa-apa. Kita pergi sekarang saja. Cindy kembali melangkah menuju pintu utama, namun pandangannya semakin kabur, dan seketika menjadi gelap. Cindy, seru Darwin, menopang tubuh Cindy yang hampir terjatuh. Bangun sayang, bangun. Dengan panik Darwin menepuk-nepuk pelan pipi Cindy yang tetap memejamkan matanya. Darwin yang semakin panik pun bergegas menggendong Cindy masuk ke dalam mobilnya, membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Darwin hanya bisa menunggu dengan cemas di depan ruang IGD. Terus berdoa semoga tidak terjadi hal buruk pada istrinya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tanyanya, langsung menghampiri dokter wanita yang baru keluar dari ruang IGD. Pasien sudah siuman. Darwin menghela nafas lega. Boleh saya menemuinya? Dokter wanita itu mengangguk. Darwin bergegas masuk ke dalam. Sayang,
Kenapa aku di sini? Tanya Cindy, menatap bingung sekelilingnya. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kamu tadi pingsan. Pingsan. Cindy termenung. Yang diingatannya hanya merasa pusing saat mereka hendak pergi ke panti asuhan. Dokter, sebenarnya istri saya sakit apa? Tanya Darwin pada dokter yang belum memberi penjelasan. Masih berdiri tak jauh darinya. Istri bapak tidak sakit, tapi sedang hamil. Selamat ya, jelas dokter tersebut tersenyum ramah. Hamil, ucap keduanya bersamaan, merasa sangat terkejut dengan apa yang dikatakan sang dokter. Dokter tidak bercanda, saya benar-benar hamil. Tanya Cindy tidak percaya. Iya, ibu memang sedang hamil. Usia kandungan ibu sudah menginjak 2 minggu. Sayang, aku benar-benar hamil. Dengan mata berkaca-kaca Cindy berucap, sesuatu yang sudah lama diimpikannya kini benar-benar tercapai. Darwin memeluk istrinya. Ya, kamu benar-benar hamil. Kita akan segera menjadi orang tua. Keduanya larut dalam perasaan haru sekaligus bahagia. Pagi itu Dinar bangun dengan semangat. Hari ini hari pertamanya bekerja di kantor Damar. Selesai sarapan, keduanya segera pergi ke kantor. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam kantor. Dinar tidak lupa pesan Damar untuk bersikap profesional sebagai seorang sekretaris. Beberapa karyawan menyapa. Sebagian orang merasa heran karena tidak biasanya Dinar menemani Damar di kantor sejak pagi. Damar berjalan menuju ruangannya, sedang Dinar menuju meja kerjanya. Ia duduk seraya menyalakan MacBook di hadapannya, siap memulai pekerjaan. Permisi Bu, sapa seorang wanita menghampirinya. Ya, ada apa? Menatap wanita yang berdiri kaku di hadapannya. Pak Damar hari ini tidak kedatangan tamu, jadi ibu bisa langsung masuk ke ruangnya. Ujar pegawai itu memeriksa kembali agenda Damar di tab yang dipegangnya. Berpikir Dinar enggan masuk ke dalam ruangan Damar. Tidak, saya tidak ingin masuk ke ruangan suami saya. Di sini memang meja kerja saya. Meja kerja. Pegawai wanita itu memasang wajah bingung. Ya, mulai hari ini saya bekerja di sini sebagai sekretaris. Sekretaris. Saking terkejutnya suara pegawai wanita itu sangat terdengar nyaring. Buru-buru ia membungkam mulutnya sendiri. Maaf Bu, jadi ibu benar-benar bekerja di sini? Tanyanya, masih tidak percaya. Ya, mulai hari ini saya bekerja di sini sebagai sekretaris. Dinar mengulangi ucapannya dengan lebih jelas. Pegawai wanita itu tercengang, mulai berpikir mungkinkah gaji atasannya itu yang berstatus sebagai CEO tidak lebih besar darinya, sampai harus membiarkan istrinya ikut bekerja. Ingin bertanya demikian namun takut. Oh ya sudah kalau gitu saya permisi. Dinar tersenyum tipis, ia sudah mengira akan banyak yang bergunjing tentangnya nanti. Tidak ingin ambil pusing Dinar pun segera memulai pekerjaannya. Selesaikan ini. Damar menghampiri meja kerjanya. Dinar tersentak melihat tumpukan berkas yang Damar letakkan di meja kerjanya. Ini semua, ya, ini semua, harus selesai hari ini. Perintah Damar. Hari ini, mulut Dinar menganga lebar. Rasanya mustahil menyelesaikan semua tumpukan berkas itu hari ini juga. Ya hari ini juga. Damar menahan tawanya, melihat ekspresi Dinar. Ia memang sengaja melakukan itu, agar Dinar merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk berhenti bekerja sendiri. Bersikaplah profesional. Damar kembali mengingatkan. Ya aku ingat. Aku akan mengerjakan semuanya. Dinar mengibaskan tangannya. Damar pun berlalu pergi. Di dalam ruangan Damar mengeluarkan tawa yang sedari tadi ditahannya. Berharap Dinar cepat merasa tidak nyaman dan berhenti bekerja.